Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga bulan Fitri membawa berkah bagi kita semua. Dan jangan lupa mengganti menu Hari Raya ini dengan ikan, supaya bebas kolesterol dan tidak saya tenggelamkan untuk Hari Raya ini. Tapi setelah Hari Raya tidak makan ikan, pasti saya tenggelamkan. Oke, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda, sudah makan ikan hari ini? Nah, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti diunggah di akun Instagram miliknya @susipujiastuti115. Dan ada dua video yang diunggah di akun ini. Di video pertama, Menteri Susi hanya mengucapkan selamat Hari Raya dan ajakan untuk makan ikan, tapi tidak menyebut ada ancaman menenggelamkan bagi yang tidak makan ikan. Iya, jadi kayaknya ketinggalan ya ancaman menenggelamkan itu. Akhirnya di video kedua, Menteri Susi kembali mengunggah video dan menambahkan ancaman akan menenggelamkan bagi siapapun yang tidak makan ikan ya. Jadi kalau bisa menu tahun ini kalau bisa diganti dengan ikan semua ya, gitu ikan ya. semuanya, sate ikan. Supaya tidak kelebihan kolesterolnya gitu. Gula ikan, kolesterol, pusing besoknya naik kolesterolnya. Dan ternyata pemirsa, postingan ucapan ini pun menuai banyak sekali komentar positif dari netizen. Nah, seperti apa komentarnya ini coba kita simak sama-sama. Kita udah lihat sama-sama di sini ya. Iya, jadi kita sekeluarga makan ikan, Bu, nggak perlu takut ditenggelamkan. Dia bilang gitu tadi ya. Jadi ternyata banyak sekali yang merespon positif ya, ajakan untuk makan ikan dari Menteri Susi yang terus digaungkan gitu ya. Betul. Ini kemudian dari Santi, wah Bu Menteri, alhamdulillah sudah makan ikan asin, pedas sama pete goreng, Bu. Waduh, bikin lapar ya siang-siang begini. Enak kita tambah sambal gitu. Dari Aswin Teguh, tapi ikan-ikan itu teman saya, Bu. Gimana dong, masa teman makan teman? Baper bukan. Ini ya. Jangan baper dong. Kemudian dari Sebastian, selamat Hari Raya Idul Fitri Ibu Susi. Alhamdulillah kami sekeluarga makan ikan, jadi tidak perlu ditenggelamkan gitu ya. Aduh, jangan Bu. Tapi nggak apa-apa kok, hari ini kalau makan ikan nggak ditenggelamkan. Besoknya baru ditenggelamkan. Baik, selamat siang pemirsa. Senang sekali ya kita kembali menjumpai Anda dalam Newsline di hari kedua Lebaran. Di sini kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Betul, dan semoga di Idul Fitri kali ini kita semakin diberi kesehatan, rezeki, dan kita sebagai bangsa Indonesia bisa selalu menjaga toleransi dan juga persatuan dan tidak ditenggelamkan karena tidak makan ikan. Iya, tapi mudah-mudahan ya rasa toleransi ini bisa kita pertahankan. Tidak hanya di bulan suci Ramadan tetapi seterusnya gitu ya. Betul, amin. Tadi video ucapan selamat Idul Fitri dari Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti menjadi video pilihan dan sekaligus trending topik di hari ini. Betul sekali. Selain video tadi, kami akan menghadirkan beberapa berita yang menjadi trending topik hari ini. Apa saja selain makan ikan dan juga kemacetan, coba kita simak sama-sama. Dan ternyata selain ucapan selamat Lebaran yang menjadi trending topik pemirsa, liburan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Bali menjadi salah satu trending topik kita hari ini. Ya, beredar ramai sekali beberapa foto-foto di media sosial di mana foto-foto liburan Obama dan keluarga selama berada di Bali. Hari ini memasuki hari ketiga. Obama dan keluarganya berada di Bali dan rencananya atau hari ini ya aktivitas dari Obama adalah melakukan rafting di Puri Rafting Badung, Bali. Jadi tepatnya ada di Sungai Ayung, salah satu memang kawasan yang paling bagus untuk rafting di sana ya. Dan perjalanan Obama pun mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian dan kunjungan Obama bersama istri dan anak-anak dan juga keluarganya dijadwalkan selama 6 hari. Mereka menginap di Four Seasons Resort di Ubud. Sebelumnya Obama dan keluarga juga sudah mengunjungi beberapa tempat wisata di Bali seperti terasering di Ubud dan juga Museum Agung Rai. Ternyata di sini banyak juga ya. Tadi ini kok ada yang minum kelapa? Iya, ini adalah foto di Ubud ya, ketika mengunjungi Museum of Art yang berada di kawasan Ubud, dan ternyata Obama juga sempat mengabadikan momennya ya dengan warga setempat gitu ya. Iya, dan ternyata selama Obama berada di Bali, pemirsa, sejumlah agenda wisatanya ternyata dirahasiakan dan penjagaan super ketat. Ya, netizen pun mengomentarin kunjungan Obama kali ini. Seperti apa komentarnya? Coba kita lihat bersama.
Dari siapa nih? Dari Nerdy Nerdy Wonka. Wonka, ya? Our beloved first family and President Obama's sister family hanging out in Bali. Ya, mereka nongkrong di Bali. Yeay, betul. Ubud, hashtag Ubud. Bahkan hashtag ada yang Bali. menyebut bahwa Obama mudik ke Indonesia. Mudik, gitu ya. iya. Menteng nih tapi. Ya, di sini ada juga dari @Sophie JV. Apa ini, Sumi? Ya, Obama didn't get much of a red carpet treatment upon arrival in Bali. Jadi sangat sederhana gitu ya, tidak harus sambutan yang heboh, kenegaraan yang megah, begitu. Gitu ya. Enggak ternyata. Santai ternyata orangnya ya. Santai sekali. Baru tahu ada Mr. Obama di Bali. Lah, Moluska, kemana saja kamu? Tidak up tapi to kok, date. tapi kok dibilang ini ya Sumi, ternyata kalau mengatakan penjagaan sangat ketat, diusahakan tidak ada kamera-kamera yang kemudian mengintai selama perjalanan Obama di Bali. Tapi namanya juga netizen ya, tidak bisa dikontrol juga, jadi dimanapun juga bocor juga ternyata foto-fotonya. Ya, yang penting jangan sampai mengganggu privasi Betul. Obama dan keluarga ya, supaya image-nya, kesannya bagus selama berada di Indonesia gitu ya. Pemirsa, dalam 2 hari Mabes Polri berhasil menangkap 7 orang yang diduga terkait kasus terorisme. Terorisme kini bukan hanya ancaman Kamtibmas, namun sudah melebar menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga menjadi musuh bersama. Minggu, 18 Juni 2017, Detasmen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap 2 terduga teroris di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Terduga berinisial Z ditangkap di Desa Payung, Kecamatan Wuleri. Sedangkan terduga R ditangkap di Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Usai menangkap 2 terduga teroris, polisi juga melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti termasuk sebuah tas besar berisi bahan kimia. Densus 88 bersama Polres Temanggung juga menangkap seorang terduga teroris berinisial AZ di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dari rumah AZ, sejumlah barang bukti ikut disita. Barang bukti itu antara lain 2 buah laptop, 3 buah ponsel, flash disk, serta sejumlah buku. Kelas saja ya. Tadi kalau pas diambil polisi berapa orang yang ambil? 2 orang, 3 orang yang pertama. Yang pertama. Itu naik apa mas? Mobil. Naik mobil. Langsung diambil atau gimana? Apa ngobrol-ngobrol dulu? Ngobrol di dalam dulu. Terus setelah ngobrol? Ya keluar di bawah. Saya diajak masuk waktu penggeledahan. Waktu penggeledahan. Saat penggeledahan yang dibawa apa aja Pak? Alat las dengan bendera merah putih yang ada tulisannya Arab La ilaha illallah. Di hari yang sama, tim Densus 88 melakukan penangkapan terhadap 2 terduga teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat. Mereka diyakini berencana menyerang Polsek Woha, Bima, NTB. Dari lokasi, polisi membawa sejumlah barang bukti di antaranya bom rakitan dan beberapa bahan peledak. Ada yang ditangkap ini yang juga memiliki senjata api dan bahan bom. Bahkan ada yang bom yang sudah jadi, yaitu yang di Bima. Mereka akan melakukan serangan di satu polsek namanya Polsek Woha 3 malam lalu. Tapi alhamdulillah dari Densus berhasil mendeteksi dan mereka berhasil menggagalkan. Senin 19 Juni 2017, 2 terduga teroris berhasil ditangkap Densus 88. Masing-masing ditangkap di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Salah satu pelaku, Sahrul Munif alias SM, ditangkap di Malang. SM diketahui pernah mengikuti pelatihan ISIS bersama Abu Jandal di Suriah. Sementara tersangka lainnya, Agus Trimulyono alias ATM alias Pak Gun, ditangkap di rumah kontrakannya di Tanah Merah, Surabaya, Jawa Timur. ATM baru tiba dari Suriah 2 bulan lalu dan bekerja sebagai penjual sayur. Orangnya gimana kalau dengan warga? Baik kok. Baik kok. Baik kalau Kalau di sini sudah lama Pak ngontrak di sini? 2 tahun. 2 tahun. Sama keluarga atau gimana? Sama keluarga ya gitu-gitu itu biasa sama 2 tahun. Karena dia jualan sayur dari pagi. Setiap pagi kan ditunggu sama ibu-ibu. Polisi meyakini kedua terduga teroris asal Malang dan Surabaya itu merupakan bagian dari jaringan Abu Jandal, petinggi ISIS asal Indonesia.
Yang ditangkap di Malang itu berhubungan erat dengan kegiatan ISIS dan jaringan Abu ya Abu. Kemudian juga yang di Surabaya nih. Dalam 2 hari, polisi telah menangkap 7 orang yang diduga terkait terorisme. Mereka diduga merupakan bagian dari sel aktif JAD atau Jamaah Ansarud Daulah di bawah pimpinan Bahru Naim. Sejauh ini, polisi sudah menangkap 36 orang terduga jaringan JAD yang diduga memiliki keterkaitan dengan aksi bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur 24 Mei lalu. Semenjak bom Kampung Melayu, saya sudah menginstruksikan kepada jajaran, jangan ambil resiko. Mereka yang baru punya rencana, baru mengumpulkan bahan-bahan bom aja, ya, meskipun belum lengkap, tangkap saja. Pemberantasan terorisme di Indonesia saat ini terganjal oleh undang-undang, di mana dalam undang-undang terorisme tidak disebutkan mengkriminalisasi perbuatan awal. Akibatnya upaya pencegahan aksi teror menjadi lemah karena tidak ada aturan yang memaksa Polri bergerak cepat. Kita mengharapkan RUU ini segera selesai karena di dalam RUU tersebut ada penguatan tentang pencegahan. Ya, sekarang ini kita masih lemah di dalam pencegahan terorisme. Kita berharap dengan RUU yang baru disahkan nanti kita bisa bergerak lebih cepat mencegah, ya, bukan seperti memadamkan api, tetapi sebelum api itu terbakar kita sudah bisa bergerak. Jaringan teroris di Indonesia sebagian besar tergabung dalam jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD di bawah pimpinan Aman Abdul Rahman. Jaringannya kini telah menyebar di beberapa wilayah di Indonesia. JAD sendiri merupakan salah satu jaringan teroris aktif pendukung ISIS. Sejak dideklarasikan pada tahun 2013 di Suriah, ISIS menjadi kelompok radikal paling disorot dalam aksi-aksi teror yang terjadi di seluruh dunia. Langkah pemerintah memberantas terorisme agar tidak meluas telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Hanya saja, perkembangan zaman menuntut undang-undang tersebut harus direvisi. Saat ini RUU anti-terorisme sedang dibahas di DPR dan sebanyak 61 poin dalam daftar inventaris masalah telah selesai dibahas, termasuk soal pelibatan TNI. Sebelumnya keterlibatan TNI sudah diatur secara rinci di Undang-Undang TNI. Hanya saja di dalam draft RUU anti-terorisme, pemerintah mengusulkan pelibatan TNI. Ada 14 OPSM, operasi OMSP, ya, operasi militer selain perang. Dari TNI itu ada 14. Salah satunya adalah memberantas teroris. Berarti kan itu sudah masuk dalam ranah regulasi kita. Kemudian di RUU yang diajukan oleh pemerintah sendiri tentang revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, di pasal 43B yang diusulkan pemerintah sendiri mengusulkan pelibatan TNI. Makanya sebenarnya polemiknya sudah berakhir. Terorisme bukan lagi ancaman terhadap Kamtibmas, tetapi sudah melebar menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga menjadi musuh bersama. Pemberantasan terorisme tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum, tetapi seyogyanya berbagai aspek dengan melibatkan semua pihak sesuai perannya masing-masing. Mengingat radikalisme dan terorisme merupakan ancaman yang sangat nyata, maka RUU anti-terorisme mendesak disahkan dengan melibatkan semua unsur. Diharapkan penanganannya lebih komprehensif serta memberikan payung hukum kepada aparat negara dalam bertindak. Di waktu yang bersamaan, kita terus berpacu dengan para pelaku teror yang bersiap melakukan aksinya. Mereka bahkan tidak akan menunggu hingga RUU anti-terorisme selesai dibuat. Karena itu, pencegahan sebelum aksi-aksi teror terjadi sangat diperlukan. Tim Liputan Berita 1.